Shalom saudara, pada hari Minggu kemarin kita disampaikan tentang ini aku, utuslah aku. Bacaannya dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8 yang sesungguhnya sedang mengajak kita semua untuk bisa kembali menggumuli panggilan perutusan kita dimanapun kita berada dan apapun yang menjadi bagian dalam tanggung jawab kita. Kita diberikan sebuah kisah tentang Nabi Yesaya yang diutus oleh Tuhan. Dan bagaimana sebetulnya Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk ada melayani di tengah umatnya. Nah, cara yang pertama waktu itu Tuhan menyatakan kemuliaannya sebagai Raja. Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, jubahnya panjang, lambang keagungannya memenuhi bait suci. Dan melalui penglihatan ini Tuhan menyatakan dirinya sebagai Raja atas segala raja. Tuhanlah yang sesungguhnya memerintah atas umatnya dan atas bangsa-bangsanya. Dan dengan penglihatan inilah, Yesaya diyakinkan bahwa dia tidak perlu takut lagi terhadap siapapun yang akan menggantikan kedudukan Raja Uzia yang waktu itu sudah mati. Meskipun Raja Uzia yang sudah mati itu dan juga seorang raja yang baik hati, itu sudah tidak ada bersama-sama dengan dia ketika ia melayani, ketika Yesaya melayani, tapi Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Tuhan adalah Raja di atas segala raja yang akan mendukung, menolong, menopang setiap pelayanan Yesaya. Dan penglihatan ini juga menegaskan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas seluruh kehidupan Yesaya. Dan yang dilakukan oleh para serafim juga menunjukkan bagaimana seharusnya kita bersikap di hadapan Tuhan. Mereka menghadap Tuhan dengan kerendahan hati, siap untuk melayani sebagai hambanya dan juga memuliakan Dia. Nah, apakah di dalam kehidupan kita, sepanjang kita melakukan bagian-bagian kehidupan kita, tugas, tanggung jawab kita juga bisa menunjukkan sikap yang sama, kesediaan untuk menerima dan melaksanakan panggilannya adalah wujud nyata dari pengakuan bahwa Tuhan adalah Raja yang berkuasa di atas seluruh kehidupan kita. Dan kita juga rindu untuk memuliakan namanya. Yang kedua, Tuhan juga menolong Yesaya untuk mengatasi kelemahannya. Yesaya berulang kali mengucapkan kata celakalah sebagai teguran kepada orang-orang lain sebangsanya. Dan sekarang ketika berhadapan dengan kemuliaannya, perkataan itu tertuju kepada dirinya sendiri. Celakalah aku, binasa. Nah, penglihatan akan kekudusan dan kemuliaan Tuhan membuat Yesaya menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Yesaya mengaku bahwa dirinya sesungguhnya tidak lebih baik dari orang-orang sebangsanya. Mereka najis bibir, ia pun juga najis bibir. Nah, kadang kita bertemu dengan orang yang mengatakan kelemahannya untuk menghindar dari panggilannya. Di lain pihak, tidak jarang kita bertemu dengan orang-orang yang tidak bersedia membereskan kelemahannya, meskipun itu mengganggu dan jadi batu sandungan dalam pelayanan. Sikap Yesaya mengajar kita untuk berani mengakui kelemahan kita, meminta Tuhan membereskannya. Mengakui dosa, kelemahan kita memang tidak mudah, tetapi hal itu harus dilakukan agar Tuhan dapat mengutus kita, sekaligus kita juga bisa memaknai apa yang Tuhan berikan, tanggung jawab yang Tuhan sediakan untuk kita, sehingga kita bisa sungguh-sungguh memuliakan namanya. Tuhan mendengarkan pengakuan Yesaya dan juga mengutus serafim untuk mendatangi Yesaya. Dan dia menyentuh bibir Yesaya, dan maka itu menjadi tanda bahwa setiap kesalahannya telah dihapus dan dosanya sudah diampuni. Yang dilakukan oleh serafim ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang menakutkan bagi Yesaya. Tapi dengan cara itu Yesaya mendapat pengampunan secara total, jasmani, emosi, rohani. Sekarang Yesaya siap untuk menerima dan melaksanakan panggilannya. Ini aku, utuslah aku. Jadi pada minggu ini kita belajar bahwa Tuhan yang memanggil kita untuk terlibat dalam pekerjaannya adalah Raja atas segala raja yang juga berkuasa atas kehidupan kita. Caranya kita bersedia untuk menerima dan melaksanakan panggilannya. Yang kedua juga agar Tuhan juga bisa memakai kita dan kita juga perlu untuk mengakui setiap dosa dan kelemahan kita. Di dalam pertemuan kita pada minggu ini, saudara bisa membagikan bagaimana cara saudara untuk memahami setiap panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Tanggung jawab
kesempatan, setiap rutinitas bisa jadi panggilan dari Tuhan untuk kita, dan bagaimana cara kita melakukannya. Dan juga apakah saudara pernah menolak panggilan Tuhan. Ceritakanlah juga pergumulan saudara kepada saudara-saudara kita. Selamat berbagi, Tuhan Yesus memberkati.